Tahun 2025 akhirnya selesai. Aku menutupnya dengan dada yang penuh, tapi juga kosong. Iya, penuh, karena aku sudah berhasil bertahan sejauh ini. Dan kosong, karena sebenarnya aku benar-benar pengen pulang, tapi itu tidak bisa terjadi di tahun ini. Setiap pagi aku harus bangun di negara orang, menjalani hidup yang kadang berasa bukan hidupku sendiri. Rumah yang bukan rumahku. Ada orang tapi bukan keluargaku. Tapi aku harus tersenyum, seolah-olah semua baik-baik saja. Iya bos, gak apa-apa. Iya aku baik-baik saja. Iya aku baik-baik saja. Gak sakit kok, cuma flu aja. Tapi dibalik semua itu, ada seseorang yang disebut dengan tulang rusuk, tapi harus bekerja keras seolah dia adalah tulang punggung. Yang pergi meninggalkan keluarga, ke luar negeri bukan karena berani, tapi karena tidak ada pilihan lain. Aku melewati tahun 2025 dengan menahan rindu dan juga menahan sakit yang tidak ada tempat untuk aku ceritakan, dan menahan kenyataan bahwa di sini aku harus kuat meski tidak ada yang menjaga aku di sini. Kadang aku juga iri melihat orang-orang pulang disambut keluarganya, sedangkan aku pulang ke kamar kecilku yang sangat kecil itu, sendirian, memandangi tembok sambil bertanya, kapan ya kira-kira aku bisa pulang tanpa takut memikirkan masalah uang, memikirkan kira-kira nanti kalau sampai di rumah mau kerja apa. 2025 juga mengajarkan aku satu hal, menjadi seorang TKW itu bukan cuma soal kerja lalu kirim uang, tapi soal menunda mimpi, menahan ego, dan juga menyimpan luka-luka kecil yang tak terlihat. Mungkin bagi keluarga kita yang ada di rumah atau saudara-saudara kita yang ada di rumah melihat kita hanya pas waktu kita kirim uang. Tapi di saat itu mereka tidak pernah melihat betapa sakitnya aku menahan capek, menahan marah, menahan diri untuk tidak menyerah. Mereka juga tidak pernah melihat air mata jatuh diam-diam di kamar mandi pas waktu lagi bersihin kamar mandi bosku. Dan juga mereka tidak pernah mendengar doa-doa yang kubisikkan setiap hari. Ya Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan aku pulang tinggal nama, atau hanya pulang dengan tangan kosong. Tahun ini banyak hal yang terasa berat. Tubuh capek, hati capek. Tapi mau gak mau ya harus tetap bertahan. Karena yang aku lihat pada saat anakku bilang, terima kasih mama, sudah belikan aku ini, sudah belikan aku itu. Itu yang buat aku bangga pada diriku sendiri. Tahun 2025 mungkin telah mengambil banyak hal dariku. Waktu, tenaga, bahkan tawa-tawaku yang lepas dulu. Tapi sekarang memberiku kekuatan, memberiku keberanian, alasan baru untuk tetap berjuang. Dan sekarang aku menutup tahun ini dengan harapan sederhana. Semoga di tahun 2026, tahun itu berpihak padaku, lebih ramah pada hatiku, dan juga lebih baik hari-hariku, dan juga lebih stabil perekonomianku. Dan aku juga berpesan kepada kalian semua yang menutup tahun ini dengan apapun itu permasalahannya, tetap kuat, tetap senantiasa selalu di jalan Tuhan, diberikan ketabahan hatimu apapun cobaannya. Yakinlah tahun 2025 ini kita tutup dengan satu hal yang bisa membuat kita bangga, dan harapan baru pasti masih ada di tahun 2026 nanti. Aku juga berpesan kepada setiap orang di luaran sana, jangan mudah menyerah, karena kehidupan akan terus berjalan. Meskipun seberat apapun bebanmu, ya sudah, ini hanya dunia. Tenang aja, gak usah terlalu kamu ambil pusing. Kalau memang masih ada hari besok, kenapa harus sekarang menyesal? Masa depan masih ada harapan, tahun depan masih tertata rapi. Yang kita lakukan hanyalah berusaha menjadi diri kita sendiri, berusaha tetap berpikir positif apapun itu kendalanya. Dan itu sudah cukup.